Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang graph, yaitu struktur data. Dan di sini kami, anggota kelompoknya, ada Arif Budiman, saya sendiri, dengan NPM 101200185. Dan yang kedua ada Nanda Marcel Milenio, yang NPM-nya 1120282. Yang ketiga ada Muhammad Taufik Hilabi Putra, yang NPM-nya 101200801. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian graf. Graf adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah sebagai node bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau at G. Di sini ada G yang sama dengan F atau E, di mana G graf, F simpul atau vertex atau node atau titik, yang E adalah busur atau edge atau arc. Jalur pada graf dinotasikan sebagai P, V0, V1 sampai dengan Vn, di mana P jalur, VI titik jalur, N jumlah titik jalur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Taufik. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur linked list dan matriks atau array dimensi 2. Pada slide 3, kembali saya untuk mempresentasikan. Di sini ada istilah pada graf. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu A. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang B. Edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang C. Agents adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau agents jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi. Adalah sisi E3 sama dengan V2, V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3. Tapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 agents dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak agents dengan titik V4. Berikut gambar contohnya. Dilanjutkan oleh Muhammad Taufik. Yang keempat ada weight. Weight itu adalah sebuah graf di mana G sama dengan V dan E. Disebut sebuah graf berbobot weight graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, W sama dengan E dan R. Nilai W disebut bobot untuk sisi E. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan V, E, dan W. Graf berbobot G, V, E, dan W dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V sama dengan himpunan kota-kota, E itu adalah himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, dan W adalah fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Kalau suatu sistem jaringan komputer di mana V sama dengan himpunan komputer, E sama dengan himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, dan W adalah fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Budiman. Baik, yang selanjutnya melanjutkan tadi. Yang E, ada path adalah jalur dengan setiap vertex berbeda. Contoh P.
D5, B4, C2A. Sebuah jalur atau W didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex dan edge, diawali origin vertex atau vertex awal dan diakhiri terminus vertex vertex akhir, dan setiap dua garis berurutan adalah series. Contoh W sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. Selanjutnya ada F, cycle adalah siklus cycle atau sirkuit yang lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang selanjutnya ada jenis-jenis graf dibacakan oleh Muhammad Taufik. Nah, di sini ada jenis-jenis graf. Terdapat beberapa jenis graf, yaitu graf tak berarah atau yang bisa disebut undirected graph atau non-directed directed graph, di mana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Semisal busur S1 dapat disebut busur A, B, atau BA. Yang selanjutnya ada graf graf berarah atau direct graf di mana urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Contoh gambar bagi Yang ketiga ada graph berbobot atau weight graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Contoh gambar di bawah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada fungsi dan kegunaan graf. Fungsi dan kegunaan graf diantaranya. Yang pertama, ada graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafik. Yang ketiga, graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Yang keempat, ada graf digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Yang keenam, pada stage transition diagram, graf digunakan untuk mewakili state dan transisinya di sirkuit. Yang ketujuh ada graf dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Yang ke-8 ada graf digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. 9 ada graf digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer P2P. Yang terakhir ada umumnya graf dalam bentuk DAG, Direct Acyclic Graph, digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalkan kripto seperti IOTA. Ya, di sini ada kelebihan graf. Keunggulan dari struktur data graf adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan graf, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Yang kedua, ada graf digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Yang ketiga, graf membantu dalam mengatur data. Dan yang terakhir, karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Saya Nanda Marcel, anggota dari kelompok 8, ingin menjelaskan program graph yang kelompok kami buat menggunakan bahasa Python. Yang pertama, kita membuat komen, membuat graph, terus diketahui vertex yang udah kita buat, vertex node atau titik yang udah kita buat, ada 5 titik, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan edge-nya, edge atau garis, ada AB, AC, BD, CD, dan DE. Pada line kelima, saya membuat deklarasi A yang berisikan B dan C, B
yang berisi A dan D, dan C yang berisi A dan D, D yang berisi E, dan E yang berisi D. Pada line 7, saya membuat print grab untuk menampilkan deklarasi grab yang di atas yang sudah saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Di bagian ini ada representasi graf dan matriks array dimensi 2. Dalam pemrograman, agar data yang ada dalam graf dapat diolah, maka graf harus dinyatakan dalam suatu struktur data yang dapat mewakili graf tersebut. Dalam hal ini, graf perlu direpresentasikan dalam bentuk array dan dimensi yang sering disebut matriks. Lintasan terpendek merupakan salah satu dari masalah yang dapat diselesaikan dengan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh anggota kelompok kami, yaitu Kevin Silvano. Untuk slide selanjutnya yaitu dengan isi terdapat beberapa macam persoalan lintasan terpendek. Antara lain yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu atau biasa kalau bahasa Inggrisnya a pair shortest path. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang terakhir, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Untuk algoritma Floyd-Warshall menghitung jarak terpendek untuk semua pasangan titik pada sebuah graf dan melakukan dalam waktu berorde kubik. Algoritma Warshall digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek multipath. Algoritma Floyd-Warshall memiliki input graf berarah dan berbobot yang berupa daftar titik node vertex V dan daftar isi HA. Jumlah bobot sisi-sisi pada sebuah jalur adalah bobot jalur tersebut. Sisi pada E diperolehkan memiliki bobot negatif, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi graf ini untuk memiliki siklus dengan bobot negatif. Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur yang menghubungkan sebuah pasangan titik dan melakukannya sekaligus untuk semua pasangan titik. Untuk contoh gambar ini sebagai ilustrasi pada gambar 14.5. Algoritma melakukan pengecekan apakah beban lanjut Q memang lebih kecil daripada beban melalui titik perantara. Di sini ada contoh representasi matriks di beban di bawah ini menjadi array dua dimensi Q, di mana M adalah big integer. Dua, representasi matriks jalur di bawah ini menjadi array dua dimensi P. Yang ketiga ada representasi matriks rute di bawah ini menjadi array dua dimensi. 4. Melakukan pengecekan beban langsung Q 1,3 sama dengan 3 dengan beban tak langsung. Yang pertama ada Q 1,1 ditambah Q 1,3 sama dengan M plus 3. Yang kedua ada Q 1,2 ditambah Q 2,3 sama dengan 2. Yang ketiga ada Q 1,3 ditambah Q 3,3 sama dengan 3 plus M. Yang keempat ada Q 1,4 plus Q 4,3 sama dengan M plus M. Yang kelima ada Q 1,5 plus Q 5,3 sama dengan M plus M. Sehingga beban terkecil adalah Q 1,3 adalah dua algoritma Warshall untuk beban adalah sebagai berikut. For K sama dengan 1 ton, for I sama dengan 1 ton, for J sama dengan 1 to N. If Q I, K plus Q KJ plus kurang dari Q IJ yang sama dengan Q IJ kurang dari Q IK plus Q KJ. Algoritma Warshall untuk jalur adalah sebagai berikut. For K 1 to N, for I 1 to N, for J 1 to N, PIJ kurang dari PIJ or PIK N PKJ. Algoritma Warshall untuk rute adalah sebagai berikut. For K 1 to N, for I 1 to N, for J 1 to N. If Q IK plus Q
QKJ kurang dari QIJ. If RQJ sama dengan 0. RIJ kurang dari ke else RIJ sama dengan RKJ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.